Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Cuan Gen Z. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, siapa sih di sini yang udah menerapkan sistem budgeting ya? Mumpung awal bulan nih teman-teman. Jadi uangnya saya rasa udah teman-teman pos-poskan berdasarkan item atau kategori yang udah teman-teman bikin ya. Karena apa? Karena mudah untuk kita kontrol. Nah, dan nantinya mana tahu jika ada saving itu bisa teman-teman masukkan ke dalam tambahan tabungan teman-teman. Nah, kali ini saya akan ngeevaluasi nih ya tentang belanja mingguan saya yang mana udah saya belajar juga nih baru-baru dari bulan Agustus ini saya belajar memanage keuangan rumah tangga agar nanti saya nggak boncos teman-teman di akhir bulan karena memang saya orang yang sangat boros dan itu nggak mungkin selalu terus-terusan ya. Nah, kita langsung aja ya. Apakah di belanja mingguan saya kali ini ada uang sisanya atau malah kurang? Ya, mari kita buka dulu. Nah, teman-teman ya. Nah, di sini untuk belanja mingguan di sini saya targetkan adalah Rp250.000 per minggunya. Jadi sebelum saya membelanjakan uangnya, hal yang pertama yang harus saya lakukan itu saya membuat menunya ya. Jadi di sini ada beberapa menu yang saya rasa bisa saya terapkan untuk 1 minggu ke depan. Yang biasanya saya bingung nih, besok masak apa ya? Nah, besok masak apa lagi? Nah, itu biasanya malah bikin saya kalap di pasar dan belanja nggak tentu arah. Akhirnya apa yang dibelanja itu malah boros, malah nggak bersisa, alhasil terbuang sia-sia. Jadi mubazir ya teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa menu yang saya bikin, teman-teman bisa contoh ataupun bisa praktekkan menu yang saya bikin di sini karena saya memiliki 2 anak yang masih bocil. Jadi makanannya tentunya yang enggak terlalu pedas dan juga banyak manisnya ya. Nah, di sini saya berbelanja menggunakan uang 250.000 itu saya bagi menjadi dalam 2 tahap. Kenapa? Karena untuk sekaligus saya membelanjakan dengan nominal Rp250.000, takutnya untuk makanan ini terlalu lama di dalam kulkas nanti dia akan membusuk atau malah nggak bisa dipakai lagi, dan alhasil juga nanti bisa bikin mubazir dan terbuang juga sia-sia ya. Jadi di sini saya membelanjakannya 2 tahap. Untuk yang tahap pertama di sini ada beberapa yang saya belanjakan dananya, ada beli santan, kemudian ada beli ikan, dan juga ada beli ayam, toge, labu siam, minyak, dan juga bawang, cabai, dan lain-lainnya. Kemudian juga ada telur ya. Nah, jadi di sini total yang saya rincikan ada senilai Rp147.000 untuk saya belanjakan untuk di tahap pertama. Itu untuk menu di hari Senin, Selasa, atau bisa di hari Rabu ya. Nah, gimana sih real hasilnya ketika saya di pasar? Apakah harganya sama dengan yang saya tulis atau malah berlebih? Ya, mari kita cek kertas-kertas saya belanjanya. Nah, teman-teman, ini ya kertas saya belanja. Mohon maaf, udah diuyel-uyel, udah dilipat-lipat. Nah, jadi di sini kita bisa tulis ya teman-teman ya, harga realnya apakah sama dengan yang kita tulis atau tidak. Karena biasanya yang kita tulis itu kita belum langsung ke lapangannya ya, atau belum langsung praktek ke pasarnya. Nah, di sini untuk santan memang bisa mau beli 5.000, mau beli 10.000 itu udah bisa banget. Jadi cocok ya dengan yang di pasar dengan yang saya catat. Nah, kita lanjut lagi nih teman-teman. Kemudian kita review lagi ya. Untuk ikan setengah kilo memang 17.000, cocok. Nah, kemudian juga ada ayam. Ayam di sini saya membelinya setengah kilo yaitu dengan harga Rp20.000, cocok. Kemudian toge juga saya minta 5.000. Kemudian juga labu harganya 5.000, juga minyak harganya 18.000. Nah, kemudian bawang, cabai, dan lain-lain di sini saya anggarkan 52.000. Lantas untuk kenyataannya berapa sih? Bawang 20.000, jadinya bawang putih 10, cabai 10.000. Artinya di sini saya total belanjanya untuk bawang dan bawang putih dan cabai dan lain-lainnya adalah 50.000. Berarti uang saya bersisa Rp2.000 di sini ya teman-teman ya.
Nah, kemudian juga ada telur. Nah, di telur di sini saya budget anggarannya adalah 24.000 ya. Nah, di sini saya tulisnya 25.000. Jadi teman-teman bisa tulis nih evaluasi harga telur sebesar 24.000 rupiah. Nah, total belanja saya yang realnya adalah senilai teman-teman ya 134.000 rupiah. Nah, jadi uang saya di sini bersisa berapa? Ayo teman-teman ya. Bersisa 13.000 rupiah. Ya, saya tulis di sini ya, sisa 13.000 rupiah. Ini untuk saya belanja di tahap pertama ya, dimana untuk tahap pertama itu saya menganggarkan untuk anggaran ke pasar saya senilai 147.000 rupiah. Kemudian setelah saya membelanjakannya yaitu senilai 134.000 rupiah, dan alhamdulillahnya masih bersisa 13.000 rupiah. Oke teman-teman ya. Nah, kemudian saya lanjut lagi untuk nge-review bahan baku saya ke pasar lagi nih untuk tahap 2 ya. Biasanya saya berbelanja di hari Rabu itu atau hari Kamis, saya berbelanja, saya lupa. Nah, juga ada catatannya teman-teman, silahkan kita cek. Nah, kita lanjut untuk bahan belanja saya ke pasar untuk tahap 2-nya teman-teman ya. Nah, tara. Nah, ini untuk tahap belanja saya untuk tahap 2-nya. Nah, untuk di tahap 2-nya seperti biasa saya mencatat semuanya, ada terasi, ada ikan, ada ayam, ada bayam, kemudian juga ada kangkung, ada juga minyak, wortel, daun-daun, bumbu sop, dan juga udang ya, dan juga ada garam. Nah, di sini untuk total belanjanya saya anggarkan senilai 103.000 rupiah agar pas sebanyak 250 ya teman-teman. Nah, gimana sih realnya? Oke, kita cek ya teman-teman ya. Nah, ini realnya, mohon maaf juga kertasnya udah diuyul-uyul karena pulang dari pasar. Nah ya. Nah, untuk terasinya di sini saya anggarkannya adalah 3.000 rupiah. Lantas untuk realnya adalah senilai 2.000 ya. Jadi di sini adalah 2.000. Kemudian untuk untuk udangnya di sini untuk seperempat betul 20.000. Kemudian untuk ikannya juga 17.000, untuk ayam juga 20.000. Kemudian untuk bayamnya juga 4.000, untuk kangkungnya di sini berlebih 4.000. Nah, kemudian juga untuk minyaknya juga 18.000. Kemudian untuk wortel bisa 5.000. Wortelnya 3.000 ya. 3.000. Kemudian untuk bumbu-bumbu sopnya saya meminta 5.000. Oke, kemudian daun-daunnya juga 2.000. Nah, di sini kita totalkan untuk belanja saya senilai 95.000 rupiah. Di mana saya menganggarkan anggaran saya di sini senilai 103.000 rupiah. Artinya uang saya juga bersisa, teman-teman. Jadi untuk sisa dana saya senilai berapa nih ya teman-teman ya? Mari kita hitung pakai kalkulator. Oke, 103 dikurang 95.000. Nah, 8, artinya uang saya bersisa sebanyak 8.000 rupiah. Nah, apakah sama dengan yang saya simpan? Nah, mari kita cek lagi teman-teman ya. Artinya berarti uang sisa saya untuk di tahap 1, untuk di tahap 1 uang saya bersisa sebanyak 13.000 rupiah. Kemudian untuk ke pasar di tahap 2, uang saya bersisa 8.000 rupiah. Mari kita cek. Nah, jadi total untuk uang saya adalah 21.000 rupiah ya teman-teman ya, dari menganggarkan. Nah guys, itu dulu informasi dari saya nge-review belanja mingguan pertama ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan bisa teman-teman praktekkan di kehidupan sehari-hari. Apalagi kita bagi ibu rumah tangga yang memang harus pintar-pintar dan juga harus memang belajar otodidak ya, gimana cara mengelola keuangan sehingga kita memiliki tabungan dan juga nggak boncos di akhir bulan, dan juga kita berbelanja sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan, agar tidak menimbulkan pemborosan atau mubazir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.